Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Cerita Elsa. Sharing lagi kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Nah ini aku tuh mau bikin sarapan, mau bikin bekal juga buat Pak Suami. Dan ini tuh cuma buat sarapan aku sama bekal Pak Suami aja ya teman-teman. Jadi masaknya itu cukup simple dan juga sedikit aja. Nah ini aku mau goreng terongnya dulu ya, tapi di kompor itu juga aku lagi goreng tahu karena mau aku tambahin tahu. Terus ini terongnya aku potong kecil-kecil, terus aku kupasnya juga enggak yang bersih banget gitu ya. Nah ini bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama aku kasih sedikit terasi juga tomat yang sebelumnya sudah digoreng. Nah ini tahunya sudah matang teman-teman, tahunya juga aku potong kecil-kecil gitu. Terus lanjut ini aku goreng terongnya. Aku gorengnya tuh yang agak lama gitu ya, jadi aku nggak suka yang masih krenyes-krenyes gitu, malah aku sukanya yang udah kayak lembek gitu, tapi nggak yang lembek banget sih. Nah ini lanjut, terongnya sudah matang, tapi kalian pasti lebih pintar masaknya daripada aku ya, karena ya aku itu nggak pintar masak teman-teman. Aku masaknya sebisa aku aja. Nah ini cabenya udah aku masak lagi ya biar matang gitu teman-teman. Terus tadi ada ulakan sambal semalam gitu, aku mau campurin aja biar nggak mubadir ya. Terus itu aku bumbunya cuma kasih penyedap Royco sama garam, terus juga sama gula merah ya, biar biar sedap, terus warnanya cantik aja gitu katanya. Terus ini lanjut aku aduk-aduk lagi biar agak menyusut sedikit. Kemudian aku masukin terong sama tahunya gitu. Tinggal diaduk-aduk lagi sambil dites rasa ya teman-teman. Ini tuh tadi aku kasih ikan asin yang aku potong-potong gitu, terus ada ikan tongkol juga sisa malam gitu. Ini enak banget sih, sedap banget selera aku. Terus ini masaknya sudah selesai ya teman-teman. Aku mau bikin cemilan buat anak-anak, jadi bukan sarapan ya, karena anak-anak abis makan ini tuh ya tetap makan nasi kok. Ini cemilan aja buat minum susu. Ini ada roti tawar, aku kasih selai stroberi sama meses aja teman-teman. Sebenarnya pengen aku bakar ya, cuman kok nggak punya mentega, ya udah akhirnya kayak gini aja. Kalau dikukus juga sebenarnya enak gitu ya, cuman anak-anak nggak suka. Nah ini punya aku sih sebenarnya. Nah kalau anak-anak nggak suka pakai selai stroberi. Nah ini udah selesai, aku juga udah bikin susu buat anak-anak. Lanjut, ini udah agak siangan, anak-anak juga udah sarapan, juga udah mandi. Mereka pengen nyemil lagi katanya. Jadinya aku suruh mereka buat bikin sendiri aja ya, walaupun berantakan, tapi ya udahlah buat belajar si kakak juga. Nah ini aku juga nyambi beberes sedikit yang yang dibuang-buang sama si Mas Bian itu, walaupun nantinya bakal berantakan lagi, tapi seenggaknya itu ada yang beres sedikit gitu ya. Nah mumpung mereka anteng begini ya teman-teman, aku tuh mau ke atas dulu ya, mau ngeliat cucian gitu. Aku jadi udah ngejemur itu 2 biji doang, karena anak-anak tuh tadi bangunnya ngagetin banget, jadi aku ketunda gitu ya buat ngejemur. Terus ini juga keadaannya kok mendung gitu ya, akhirnya aku putusin buat beresin lipetan sama gosokan punya anak-anak dulu gitu ya teman-teman. Oh ya, hari ini teman-teman apa kabar? Masak apa? Sudah me time kah? Kayaknya aku 2 hari ini tuh belum me time ya teman-teman, jadi kayak apa-apa tuh dikit-dikit marah gitu ya ke anak-anak tuh. Tanduknya udah mulai keluar gitu ya. Jadi memang 24 jam gitu di rumah gitu tuh rasanya bener-bener bikin
lelah, stres gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi, mau ibu rumah tangga full di rumah maupun ibu rumah tangga plus kerja gitu ya, pasti tetaplah rasanya lelah begitu ya, apalagi ngadepin anak-anak gitu ya teman-teman. Karena anak-anak kan bukan robot ya, apa-apa tuh bisa disetting gitu dengan semau kita. Sedangkan anak-anak itu kan ya dikasih fitrah emosi gitu ya sama Allah. Makanya mereka tuh kadang kalau misalkan kita ngomong apa, kadang ya didengerin, kadang juga mereka itu ngelawan, kadang mereka itu tidak mengerti begitu ya, karena sesuai dengan kemampuan dan juga usia mereka gitu. Nah itu tuh yang kadang bikin kita sebagai ibu yang kadang sudah kelelahan, terus kemudian juga ngadepin anak yang rewel, itulah yang bikin kita makin stres, makin apa ya, makin keluar tanduknya. Tapi itulah teman-teman, kita harus sadar diri karena tubuh kita pun harus beristirahat gitu ya. Kalau udah ada sinyal lelah, ya udah deh kita tinggal untuk rebahan dulu. Ya nggak apa-apa rumah beberapa jam berantakan gitu ya, yang penting kita tetap beberes lagi nanti kalau sudah fit lagi badannya gitu ya. Karena mau bagaimanapun ya, karena kita yang di rumah, kita yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di rumah gitu ya teman-teman. Jadi kadang seorang istri itu perlu tahu gitu ya, kalau ya ketika kita di rumah ini ya kita menjadi pengembala gitu ya di rumah tuh, nantinya juga kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita merawat harta pak suami, bagaimana kita merawat anak-anak, bagaimana kita merawat rumah gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu supaya diniati ibadah, biar kegiatan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu bernilai pahala gitu ya. Nah ini contohnya gosok kayak gini punya pak suami juga berpahala teman-teman. Jadi selanjutnya aku mau gosok teman-teman, tapi nggak aku videoin semua teman-teman karena tiba-tiba memori aku sudah full. Jadi ini cuma 2 potong aja yang aku liatin. Itu sekedar sharing aku aja ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Jadi kita saling sharing aja. Dan ini kemudian sorenya ya teman-teman, aku mau ngantar anak-anak ngaji sore gitu, tempatnya nggak jauh dari rumah, jadi kita jalan kaki aja. Segitu aja teman-teman video dari aku, banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.